Smart listeners, cerita yang bergulir terkait menantu versus mertua dengan berbagai variannya akan terus mengalir sepanjang usia manusia. Uniknya, sebagian besar fakta memperlihatkan bahwa menantu perempuanlah yang banyak memiliki masalah dengan mertua perempuannya. Apakah karena karakteristik keperempuanan yang detil, penyayang, ataupun area otak yang aktif berbeda ketika mendapatkan suatu serangan masalah dibandingkan laki-laki sebagai salah satu penyebabnya? Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa menantu dan mertua kerap bermasalah? Pertama, ada pemikiran yang terdengar horor banget, yaitu menantu sering dianggap sebagai perebut sang buah hati. Memang kondisi ini lebih kerap dialami ketika kita menikah dengan seorang lelaki yang memiliki ibu super protektif. Sehingga sebagai menantu, marilah berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Kedua, saat mertua menilai perhatian anak tercinta fokus banget ke menantu, sehingga mertua cemburu dan merasa tidak kebahagiaan porsi cinta dan kasih sayang. Anak yang disibukkan dengan hari-hari adaptasi bersama sang istri yang belum lama dinikahinya bisa jadi akan menurun drastis dalam berinteraksi dengan ibunya. Sehingga berusahalah peka dan bijaksana dalam menyikapi hal tersebut. Ketika mertua menganggap menantu yang tidak memiliki sopan santun, ini pun ternyata dapat menjadi masalah. Jika seorang menantu hobi mengenakan baju yang serba minim di tengah keluarga yang istiqomah dalam menutup aurat, ataupun menantu memiliki pola hidup semaunya dalam berbagai hal, berinteraksi dan hidup di lingkungan keluarga yang menghargai kedisiplinan, terbiasa untuk hidup teratur, santun dalam tutur kata, maka sebagai menantu bersiaplah untuk dikomplain oleh mertua. Penyebab paling umum ini baru dari sisi menantu. Dari sisi mertua pun tak kalah serunya. Mulai dari anggapan mertua yang terlalu ikut campur, sok kuasa, baper, sehingga bawaannya yang mengeluh terus, atau menganggap mertua yang pilih kasih, keras kepala dan sebagainya. Jika diurai satu persatu, penyebab konflik baik dari sisi menantu ataupun mertua akan selalu ada saja ceritanya. Entah karena apa, yang jelas fenomena ini memperlihatkan adanya sebuah kesenjangan antara menantu dan mertua. Tentu saja kondisi yang tidak nyaman ini perlu menjadi perhatian dan urgen untuk diantisipasi dalam suatu pernikahan, baik dari sisi Anda sebagai anak kandung ataupun sebagai menantu. Betapa tidak, menikah bukan sekedar menyatukan dua insan manusia yang saling berjanji setia, tetapi juga menyatukan dua keluarga yang menjadi satu ikatan persaudaraan. Bukan sekedar ikatan akibat pernikahan ataupun ikatan karena sekampung, tetapi nilainya lebih mulia lagi. Smart listeners, sesungguhnya yang perlu dipahami adalah tidak pernah ada kata rugi ketika kita berbuat baik, terlebih kepada mertua yang merupakan orang tua kita. Ketika sang ibu merasakan tulusnya cinta anak dan menantu, insya Allah doa mertua yang ikhlas akan mengalir untuk anaknya. Walau bagaimanapun, doa seorang ibu kepada anaknya tentu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, keberkahan hidup dan pertolongan Allah terhadap keluarga akan sangat berlimpah. Bahkan sudah menjadi rahasia umum dimanapun orang-orang yang sukses dan rezekinya melimpah adalah ketika mereka mampu memuliakan orang tua, terutama ibunya. Smart listeners, lihatlah ibu mertua dengan gurat ketuaannya. Penurunan fungsi fisiknya tentu akan mempengaruhi kesehatannya pula. Jangan pernah melakukan pengelompokan antara ibu kandung
dan ibu mertua. Keduanya adalah ibu kita. Keduanya adalah penyebab datangnya ridho Allah kepada kehidupan keluarga kita. Betapa tidak, setelah menikah maka suami ada pada prioritas pertama, baru orang tua kita. Tetapi berbeda dengan suami. Prioritas utama adalah ibunya, sedangkan istri ya pada nomor berikutnya. Jadi alangkah indahnya jika kita bisa menjembatani agar suami dapat semakin taat dan berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai kita merampas anak dari ibunya.